Rusia mendadak banyak dibahas publik dunia setelah melancarkan operasi militer ke negara tetangganya Ukraina. Namun ternyata ada sisi lain yang menarik dari Rusia, yakni banyak tempat ziarah bagi kaum muslimin. Sejak berabad-abad lalu umat Islam Rusia telah hidup berdampingan dengan para pemeluk ortodoks. Lokasi ziarah bagi kaum muslimin paling banyak berada di Basiria dan Tatarstan, dua wilayah yang bertetangga yang terletak di pegunungan Ural Selatan dan daerah Volga. Tempat-tempat tersebut menyimpan jejak peninggalan zaman pertengahan dari kekaisaran gerombolan emas yang menyebarkan agama Islam kepada penduduk lokal. Daerah-daerah Republik Kaukasus Utara yang didominasi umat Islam juga merupakan tujuan penting ziarah kaum muslimin. Nah, mana saja tempat ziarah kaum muslimin di Rusia? Berikut ini 6 di antaranya. Satu. Mata air Aulia di Baskiria. Mata air Aulia hanya mengalir selama sekitar 30 hari pada akhir Mei dan awal Juni. Mata air Aulia yang berarti suci dalam bahasa Baskira, berada di Gunung Austau, pegunungan Ural Selatan. Mata air ini diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Ada pendapat, mereka yang mandi di mata air Aulia dan mewadahi airnya dapat sembuh dari batu ginjal, penyakit pernapasan dan perut. Tidak heran, puluhan ribu peziarah datang ke tempat ini setiap tahunnya. Uniknya, mata air Aulia hanya mengalir selama sekitar 30 hari di akhir Mei dan awal Juni. Lalu konon mata air ini hanya akan berkhasiat setelah tanggal 15 Mei. Makam Husein Bek dan Turuhan di Baskiria. Sekitar 40 km dari Ufa, ibu kota Baskiria, ada dua makam kuno dari abad ke-12 dan ke-14 yang masih terawat dengan baik, yakni makam Akzirat dan monumen makam Turuhan. Makam Akzirat yang berarti makam muslim dalam bahasa Baskiria merupakan makam yang dibangun pada abad ke-14 untuk Haji Husein Bek. Beliau adalah imam pertama di kawasan yang sekarang menjadi Baskiria. Pembangunan makam Akzirat diperintahkan oleh Timur Leng, penakluk masyhur dari Asia Tengah dan pendiri dinasti Timurid yang tersohor. Tidak jauh dari makam Husein Bek, terdapat beberapa nisan dengan tulisan Arab yang diyakini merupakan pekuburan para perwira perang Timur Leng. Tiga. Benteng Kala Quraisy di Dagestan. Benteng Kala Quraisy merupakan situs masjid tertua di Rusia. Benteng Kala Quraisy diyakini ditemukan pada abad ke-7 Masehi oleh keturunan suku Quraisy, suku asal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan tersebut merupakan bangunan berbenteng pertama yang didirikan sebagai bagian dari penyebaran Islam di Kaukasus. Di sana terdapat pula sebuah ruangan makam kuno dan museum. Benteng kuno Kala Quraisy berada 1000 meter di atas permukaan laut. Kala Quraisy sering pula disebut Machu Picchu Dagestan karena terlihat seperti labirin batu berteras-teras di lereng gunung yang tinggi. Empat. Derben di Dagestan. Kota Derben di Dagestan dianggap sebagai salah satu permukiman tertua yang masih ditempati. Kota ini memiliki dua tempat yang sering dikunjungi, terutama oleh kaum muslimin di Kaukasus Utara, yakni permakaman Tutibaik dan Kirhaliar. Permakaman Tutibaik dibangun antara tahun-tahun 1787 sampai tahun 1788 Masehi oleh penguasa Derben dan Kuba, Fath Ali Khan, untuk menghormati Tutibaik, istri sekaligus pendampingnya dalam memerintah Derben. Menurut legenda, Tutibaik adalah penguasa yang sangat bijak dan berani. Berkat jasa Tutibaik, Derben berhasil mengatasi pengepungan selama 9 bulan. Lima. Reruntuhan Bulgar besar di Tatarstan.
Di tepi sungai Volga sekitar 140 km dari Kazan, ibu kota Tatarstan, terdapat reruntuhan Bulgar besar, kota kuno yang legendaris. Kota ini adalah salah satu yang terbesar dalam dinasti Gerombolan Emas pada zaman pertengahan. Selain reruntuhan kuno, ada desa Bolgari dan dinding sebuah masjid besar bermenara yang dibangun pada abad ke-13. Di seberang pintu masuk masjid terdapat makam utara yang merupakan makam bangsawan Bulgar dan di sebelah timur masjid berdiri makam timur yang diubah menjadi gereja ortodoks pada abad ke-18. Saat ini tempat tersebut menjadi salah satu tujuan ziarah penting bagi umat Islam di Rusia. Enam. Makam Borgakas di Ingusetia. Makam Borgakas merupakan situs bersejarah berusia 600 tahun yang sangat penting. Meski asal-usul pendirian makam masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah, ada dugaan makam tersebut dibangun oleh Soufei yang cantik jelita di atas makam kekasihnya. Ada pula yang berpendapat bahwa tempat itu merupakan peristirahatan terakhir seorang syekh Arab. Ketika sang syekh merasa kematiannya sudah dekat, ia pergi ke padang rumput dengan seekor unta. Ia membiarkan sang unta berkeliaran bebas dan memutuskan untuk membangun makamnya di tempat unta itu berhenti. Sementara, para peneliti modern meyakini bahwa makam tersebut adalah makam gubernur setempat yang menjadi wakil penguasa Turki Uzbek. Hingga kini situs makam Borgakas masih terawat dengan baik, tulisan-tulisan Arab masih tampak jelas di atas pintu masuknya. Wallahu a'lam bishawab.